Halo Zion Church, selamat hari Minggu. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah Zion Church of Christ. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai kita. Tema gereja di bulan November ini adalah pembentukan diri. Saya yakin dan percaya setiap pribadi akan diberkati luar biasa dan kita akan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di bulan ini kami mau belajar lebih Tuhan mengenai pembentukan diri, dan kami mau menyerahkan kepadamu yang terbaik yang telah Engkau siapkan buat kami. Berkati juga ibadah di pagi hari ini, agar semuanya berjalan dengan lancar, dan berkati juga pastor yang menyampaikan firman, dan juga kami semua pribadi yang mengikutinya, agar kami juga diberkati. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu, dan hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, kuasanya tak berubah. Oh, oh. Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya kembali sama-sama kita mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami orang-orang yang percaya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, kami menerima semua kemenangan, kami menerima setiap keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, serahkan hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu, dan kami mau mengikuti Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
Sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyatakan dari dasar hati kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami Tuhan. Menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami lepaskan setiap ego kami, hak kami, untuk kami dapat mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Puji syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan kami. Dan di pagi hari ini pun kami mau menyerahkan Tuhan beberapa pokok doa yang telah disiapkan oleh saudara kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kepadamu Tuhan beberapa pokok doa dari saudara kami. Buat saudara kami yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Agar Engkau yang bukakan jalan, Engkau yang berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, sehingga ia bisa menjadi berkat di tempat yang barunya. Dan juga buat saudara kami yang berdoa untuk pembayaran proyeknya lancar, Engkau yang jagai Tuhan, karena berkat dari Engkau yalah yang akan membuat semuanya lancar, sehingga proyeknya pun, pembayarannya, pekerjaannya semuanya juga lancar. Buat saudara kami yang berdoa untuk kesehatan orang tuanya, Engkau yang jamah Tuhan keluarga ini, agar senantiasa diberikan kesehatan, baik buat orang tuanya, baik buat anak-anaknya, semuanya juga dalam perlindungan tangan kasih-Mu Yesus. Dan tak lupa kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu atas bangsa kami.
Dan kami berdoa agar Indonesia bisa segera pulih dari pandemi ini. Agar perkembangan ekonominya pun bisa berjalan dengan baik. Engkau yang berkati para pemimpinnya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Engkau yang melawat dan Engkau yang sayang Indonesia, Tuhan. Di saat yang bersamaan, Yesus, kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas jawaban doa. Buat kesehatan selama pandemi, yes, kami senantiasa berada dalam penyertaan tangan kasih-Mu. Dan juga buat kelahiran anak pertama, puji syukur Tuhan. Dalam masa pandemi ini pun Engkau terus berikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Dan kami percaya berkat yang sama, kemurahan yang sama telah Engkau siapkan buat kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam komunitas akan selalu ada pertumbuhan yang baik yang membawa dampak positif. Makanya kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara semuanya untuk bergabung dalam komunitas sel kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan melihat perkembangan rohani kita masing-masing dalam komunitas ini. Dan semua informasi mengenai kegiatan gereja pun akan disampaikan di komunitas sel ini. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi nomor hotline yang ada di bawah ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan sakramen tubuh dan darah, mari kita baca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan terlebih dahulu dan kita akan baca bersama. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semoga ayat ini bisa mengingatkan kita untuk senantiasa berubah oleh pembaruan budi dan bisa mengetahui apa kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini lagi. Sama-sama kembali kita mau angkat kedua tangan kita sembah Tuhan, kita katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh suatu hal yang luar biasa kalau pada saat hari ini Anda dan saya masih tetap bisa mengikuti hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan saya mengucapkan selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak saudara terlebih dahulu untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Apabila mungkin Bapak Ibu Saudara baru pertama kali bergabung bersama kami dengan Gereja Zion Church of Christ, well, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama di dalam ibadah di hari ini. Saya berdoa biarlah kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa terjadi bersama dengan keluarga Anda. Dan saya akan berdoa terlebih dahulu untuk sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan saya berharap saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di tempat Anda masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah di hari ini. Kami percaya bahwa selalu kabar baik yang Tuhan sediakan. Maka sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku berdoa agar setiap anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kami percaya bahwa orang-orang yang mengharapkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak pernah dikecewakan. Barang siapa makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, kami tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kami. Maka tidak ada unsur kuasa apapun yang ada di bawah kolong langit ini dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena materai darah Yesus menjaminkan kami selama-lamanya menjadi milik Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, aku berdoa setiap tangan-tangan mereka diberkati, apa yang dipegang, diusahakan, dibuat berhasil. Maka juga setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Dan bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, bukan sekedar kabar baik yang kami terima, tapi setiap kami juga didewasakan di dalam iman dan cara pandang kami diubahkan, sehingga cara pandang kami melihat dengan cara Tuhan melihat dan memandang dengan cara Tuhan memandang. Sehingga kehidupan kami menjadi garam dan terang dan menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kami. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus. Setan iblis kuasa gelap tidak bisa mencuri benih firman Tuhan ini. Dan setiap anak-anak Tuhan terberkati oleh ibadah hari ini, oleh kuasa firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Satu firman Tuhan yang saya bacakan buat setiap kita diambil dari Yesaya pada pasalnya yang ke-41 pada ayat yang ke-10a dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Saudara, kalau cek di dalam Alkitab, lebih dari 300 kali Tuhan menyebutkan kata-kata tentang jangan takut, jangan takut. Kenapa sih? Karena artinya menunjukkan bahwa orang cenderung takut. Dengar kabar sesuatu takut. Dengar ini itu takut. Mereka takut bukan hanya karena tidak punya uang. Sudah punya uang pun tetap takut. Mereka takut bukan karena mereka kekurangan, tetapi mereka punya kelebihan pun tetap mereka takut. Mereka takut bukan karena mereka belum punya pasangan, tetapi sudah punya pasangan pun takut. Mereka takut bukan karena belum punya keturunan, sudah punya keturunan pun masih tetap takut. Artinya, manusia cenderung akan selalu takut. Tapi Tuhan menjaminkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita yang hari ini akan menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, Anda dan saya dimateraikan oleh darah Yesus. Ada materai, ada tanda, ada yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan itu menjadi sah di hadapan Tuhan. Si iblis tidak bisa mengklaim Anda lagi. Si iblis tidak bisa mengatakan bahwa Anda miliknya. Bahwa Anda dan saya yang hari ini akan terima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita dijaminkan hidup kita di bumi sama seperti di surga. Nah, oleh sebab itu, biarlah pada hari ini Anda dan saya dibuat bahagia. Biarlah pada hari ini Anda dan saya dibuat Tuhan sukacita. Biarlah pada hari ini Anda dan saya dibuat tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam pengharapan akan keyakinan bahwa tangan Tuhan selalu pegang tangan Anda. Izinkan roh Tuhan membawa Anda, izinkan Tuhan menuntun Anda, izinkan Tuhan membawa Anda ke dalam level-level yang lebih luar biasa, ke dalam pengalaman-pengalaman yang semakin hebat, sehingga kehidupan kita semakin didewasakan, dan kita dapat meninggalkan jejak buat orang-orang di sekitar kita, dan jadi berkat bagi mereka. Mari kita angkat rotinya terlebih dahulu. Saya mau berdoa bersama dengan saudara. Ikuti doa saya, bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur oleh pengorbanan tubuh Kristus di atas kayu salib. Setiap dosa, segala pelanggaran kami sudah diselesaikan. Kami bukan lagi orang terhukum, kami bukan lagi orang terhilang, tapi kami adalah orang-orang yang dijaminkan selamat, dijaminkan kehidupan kami oleh Yesus Kristus di bumi sama seperti di surga. Menang atas segala virus, menang atas segala penyakit berbahaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Kita juga mengangkat anggur ini bersama-sama dengan saya. Kita berdoa menjadi darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus, mulai hari ini kami bersama keluarga dijaminkan, yaitu hidup di bumi sama seperti di surga. Oleh darah Yesus, kami sudah ditahirkan, kami sudah dikuduskan, kami diurapi, berkuasa hidup di bumi sama seperti di surga. Menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap, menang atas segala roh jahat. Maka kami percaya yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami usahakan, yang kami kerjakan di dalam Yesus, kami dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau mengangkat yaitu sakramen minyak. Kita berdoa buat minyak urapan, agar minyak ini yaitu menjadi minyak urapan. Minyak ini yaitu berdoa buat tempat Anda, karena Tuhan yang mengatakan bahwa minyak ini bisa dipakai untuk berdoa buat tempat, berdoa buat rumah Anda, berdoa buat segala sesuatu yang ada di tempat Anda. Siapapun yang bersama dengan saudara, Anda bisa urapi mereka. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara, Anda boleh teteskan di kepala saudara. Anda juga bisa berdoa bagi setiap orang yang ada bersama dengan saudara. Lepaskan perkataan berkat, lepaskan perkataan mujizat. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap perkataan kita bukan perkataan biasa-biasa, tapi perkataan kita adalah perkataan yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di hari ini, tema yang saya bawakan, yaitu judulnya adalah Dari Biasa Saja Menjadi Luar Biasa. Ya, Anda boleh siapkan catatan saudara, bahwa dari biasa saja menjadi luar biasa. Ya, Tuhan bentuk Anda dan saya bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tapi Tuhan bentuk Anda dan saya menjadi orang yang luar biasa. Bilang amin dulu. Ya. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita hebat, kita juga jadi hebat. Karena Tuhan kita luar biasa, kita juga jadi luar biasa. Karena Tuhan kita mengasihi, kita juga bisa hidup dalam pengasihan juga kepada orang lain. Karena Tuhan kita mengampuni, ya kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Artinya, kita bukan orang yang biasa saja, tapi kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kita jadi luar biasa karena kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Nah, saudara, pada saat bangsa Israel sampai di tepi tanah Kanaan setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua, satu pintu gerbang perkasa itu berdiri di hadapan mereka sebelum mereka memasuki tanah kelimpahan. Mengapa disebut sebagai pintu gerbang raksasa? Karena gini, iblis tidak ingin mereka masuk tanah tersebut. Dan Tuhan ingin agar setiap orang Israel mengerti dulu tanggung jawab apa sih yang harus dipikul ketika mereka akan memasuki gerbang tersebut. Nah, pintu gerbang ini dilambangkan dengan kota benteng Yeriko kuno. Oke, Yeriko kuno. Kita buka ayatnya dulu di dalam Yosua pada pasal 6 ayat 1-5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar, tidak ada orang masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Nah, kota Yeriko ini tidak bisa dilewatkan ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan, tetapi harus menjadi bagian dari penaklukan.
Nah, yang menjadi sulit dalam menghadapi kota Yeriko adalah bentengnya yang sangat tebal. Lalu prajurit-prajurit paling perkasa ada juga di sana. Lalu raja mereka juga seorang prajurit yang garang, ditambah pasukan bangsa Israel. Bisa dibilang bukan pasukan yang terlatih untuk berperang. Nah, dalam sikap kekagumannya Yosua memandang kepada kota benteng Yeriko. Lalu Tuhan berfirman kepadanya pada ayat yang kedua tadi kita baca, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini." Kalau dalam bahasa Inggrisnya, tata bahasa yang digunakan itu menunjukkan bahwa penyerahan oleh Tuhan ini sudah terjadi sebenarnya. Tuhan telah memberikan kota itu kepada Yosua sebelum bangsa Israel akan mendekatinya. Bahkan sebenarnya, Tuhan telah memberikan kota itu kepada angkatan Israel yang terdahulu, yaitu 40 tahun yang sebelumnya. Ini dapat kita ketahui dari para pengintai yang telah dikirim oleh Yosua ke dalam benteng Yeriko. Para pengintai ini diterima oleh Rahab, si perempuan sundal. Dan ia berkata kepada mereka di dalam Yosua 2, ayat 10-11. "Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Ayat 11. "Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah." Nah, sayangnya saudara, setelah Musa mengirim 12 pengintai ke tanah perjanjian 40 tahun sebelumnya, 10 pengintai kembali dengan kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Kata mereka di sana ada raksasa-raksasa dan orang-orang Israel itu dianggap bagaikan belalang di sampingnya. Hanya 2 pengintai, yakni Yosua dan Kaleb, yang kembali dan berkata begini, "Kita akan merebut negeri itu, karena Allah telah memberikannya kepada kita." Tetapi pengaruh dari ke-10 pengintai itulah yang menyebabkan bangsa Israel menolak untuk masuk ke Kanaan. Lalu mereka mengembara di padang belantara selama 40 tahun lamanya, sampai angkatan yang tidak percaya itu mati, dan angkatan yang baru telah atau beranjak menjadi dewasa. Menjadi menarik di sini bahwa dari angkatan yang tua, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke Kanaan 40 tahun kemudian. Inilah mengapa penggenapan janji Tuhan itu selalu terhubung dengan pembentukan jati diri seseorang dengan benar terlebih dahulu. Walaupun kita telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tetapi untuk dipercayakan penggenapan janji itu dibutuhkan proses persiapan yang panjang untuk menghasilkan yaitu pendewasaan yang matang. Nah, dalam kehidupan ini kita akan selalu diperlihatkan contoh-contoh yang dapat dipergunakan sebagai pendidikan. Alkitab itu isinya jujur. Artinya orang-orang yang hebat dipakai oleh Tuhan itu diceritakan dengan lengkap, dan mereka yang hidupnya menyimpang serta memberontak pada Tuhan turut juga diperlihatkan beserta dengan akibatnya masing-masing. Kalau kita lihat 1 Korintus 10 ayat 6-11 dikatakan, "Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Ayat 11-nya diulang lagi. "Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Nah, Tuhan ingin memberkati setiap kita, bukan untuk menjadi biasa saja, melainkan agar kita menjadi luar biasa. Katakan luar biasa. Oke. Nah, mengapa demikian? Karena Tuhan ingin memakai kita sebagai saluran berkat, saudara. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita dapat membaca dari Alkitab bahwa Israel itu dibawa oleh Musa dari negeri kekurangan, yaitu Mesir, menuju tanah kelimpahan Kanaan. Nah, target sasaran Tuhan bukanlah membawa mereka ke padang gurun. Sebab padang gurun adalah tempat di mana Allah menyediakan semua kebutuhan dasar hidup di tengah kesukaran besar, dan apa yang diperoleh di padang belantara itu hanyalah pas saja.
tidak ada yang diusahakan untuk mengalami yang namanya pelipat gandaan. Karena Tuhan hendak mengarahkan mereka menuju tanah perjanjian sebenarnya. Nah, Mesir juga itu melambangkan orang tidak percaya yang hidupnya selalu bergantung dengan sistem dunia, di mana seolah dunia inilah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan syaratnya dari dunia adalah dengan cara mempercayai cara-cara dan pola yang orang dunia lakukan. Atau saya istilahkan menyembah dunia. Coba kita lihat sebentar di dalam Matius 4 pada ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mari kita lihat baik-baik dari ayat ini. Tuhan sedang memperlihatkan bahwa pada saat Anda mencapai posisi yang tinggi, entah itu dalam bisnis, pekerjaan, suatu hubungan, pencapaian hasil, atau doa-doa yang telah dijawab, maka Anda akan berada pada posisi mampu melihat gemerlap dan kemegahan dunia ini. Hasrat diri Anda akan dirangsang oleh apa yang Anda lihat pada posisi pencapaian tersebut. Iblis paham akan hal ini. Makanya ia tidak akan menentang Anda pada posisi ini, melainkan ia membujuk Anda untuk percaya bahwa Anda masih kurang banyak dan seolah-olah iblis mampu menyediakannya dengan mengajak Anda untuk mau menyembahnya melalui ketergantungan kepada segala tata cara dan sistem dunia ini. Anda akan diarahkan olehnya untuk menjadi duniawi sekali, sehingga standar ukuran Anda perlahan-lahan akan berubah menjadi sama dengan standar dunia ini. Bahasa dan teknik ketidakpuasan ini telah lama iblis lakukan kepada manusia, dan itu telah iblis mulai dari Adam dan Hawa. Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Dikatakan begini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Adam dan Hawa sebenarnya hidup dalam posisi yang tinggi, sehingga dia mampu melihat segala sesuatunya dengan luar biasa. Nah, sebenarnya mereka berdua dalam situasi tanpa kebutuhan mendesak akan apapun, sebab semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Mereka hanya perlu melakukan hal-hal yang Tuhan telah tetapkan, dan kemudian semuanya akan menjadi berhasil. Tetapi iblis berusaha memperlihatkan bahwa mereka masih kekurangan, dan seolah-olah Tuhan menyembunyikan sesuatu, sehingga mereka berpikir diperlukan kekuatan lain di luar Tuhan agar dapat memenuhi kekurangan tersebut. Nah, saudara, inilah yang sering kali terjadi pada mereka yang telah melayani Tuhan dalam posisi tinggi yang telah mereka capai. Iblis akan berusaha menghasut mereka agar menjadi duniawi sekali, sehingga standar ukuran mereka akan menjadi sama dengan standar dunia ini. Seperti contohnya, berapa banyak yang bisa saya dapatkan, dan berapa banyak yang saya mampu kumpulkan, apa saja yang saya bisa miliki, serta seberapa terkenal saya nanti jadinya. Perlahan tapi pasti, si jahat telah menaruh benih cancer yang nantinya akan menggerogoti para pelayan Tuhan itu dalam perjalanan pelayanan mereka selanjutnya. Ini juga dapat berlaku bagi setiap orang percaya di bidang apapun kegiatan mereka dalam aktivitas yang di dunia ini. Awalnya seseorang bisa tulus, tampak murah hati, tetapi dalam perkembangan waktu itu bisa berubah menjadi hidup dalam keserakahan. Nah, mengapa saya coba menjelaskan mengenai keserakahan ini juga? Karena keserakahan itu menjadi penghalang dari pekerjaan besar yang Tuhan sediakan dalam ranah keselamatan. Keserakahan adalah sebuah keinginan yang berlebihan dan mengarah pada diri sendiri untuk memiliki sesuatu, misalnya uang, lebih dari yang dibutuhkan. Jadi keserakahan itu bukan sembarang hasrat, namun secara lebih spesifik, hasrat yang terarah pada diri sendiri secara berlebihan. Hasrat yang selalu ingin lebih dan lebih. Dan hasrat lebih ini menjadi tak terukur dan tak terkendali hingga melampaui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Karena keserakahan juga mengganti prinsip cukup dengan lebih. Selain itu, karena keserakahan menghilangkan pentingnya dependensi kita dari Sang Pemelihara dan mulai mengutamakan usaha dari manusia itu sendiri. Keserakahan menghilangkan kekuatan dari pengharapan masa depan dan menggantinya dengan usaha manusia. Akhirnya, keserakahan bisa dengan mudah berkolaborasi dengan pementingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Tuhan ingin Anda memasuki negeri kelimpahan. Tuhan ingin setiap bagian yang ada pada firman-Nya itu menjadi milik Anda.
Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tangguhkan. Tuhan ingin memberkati kehidupan Anda. Tuhan ingin membuat Anda menjadi mulia. Persoalannya, ada bagian pada diri kita yang harus dibereskan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, ada bagian persiapan yang Tuhan mau kita bekerja sama dengannya. Lalu pertanyaannya, apa saja yang diperlukan untuk menjadi luar biasa? Yang pertama ini, sunat hati. Garis bawahi, sunat hati. Itu dulu yang pertama kita mesti lakukan. Dalam Yosua pada pasal 5, ayat 6-9. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal. Itulah sebabnya sebelum bangsa Israel menaklukkan benteng Yeriko, mereka harus melakukan sunat di Gilgal. Sebab seluruh laki-laki Israel yang lahir selama 40 tahun di padang belantara, mereka belum disunat. Sunat itu melambangkan perjanjian. Ingat baik ya, sunat melambangkan perjanjian. Itulah sebabnya harus dilakukan yang namanya perjanjian dengan Allah sebelum mereka menaklukkan negeri kelimpahan. Kita tentu masih ingat pentingnya sunat ini dari kisah Musa dalam perjalanan menuju Mesir bersama istri dan kedua anaknya, di mana Tuhan berikhtiar hendak membunuh Musa yang dikarenakan kedua putranya belum disunat. Dan malam itu juga Zipora bertindak, yaitu menyunatkan kedua anaknya dan menempelkan kulit katan anaknya pada kakinya Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darahku. Dalam Keluaran 4 ayat 24-26. Dan itu berakibat lalu Tuhan mengingat akan perjanjian itu. Musa tidak jadi dibunuh. Artinya ini menjadi penting bahwa bicara tentang sunat itu bicara mengenai satu perjanjian yang terikat, artinya yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, Gilgal pada dasarnya itu melambangkan tempat di mana Allah menguji isi hati kita, saudara. Dalam sunat biasa terjadi pemotongan daging di daerah paling sensitif dan pribadi. Melalui sunat yang merupakan bentuk ketaatan bangsa Israel kepada firman Tuhan, bangsa Israel itu menyucikan hati mereka, menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan, dan menyatakan mereka percaya bahwa Ia atau Tuhan akan memenuhi firman-Nya bagi mereka. Nah, sunat bagi orang percaya pada zaman ini itu berarti kita mau hidup dalam roh. Kita tidak lagi hidup dalam daging, yaitu mulai kita untuk belajar mempercayai Tuhan dan mulai menaati Tuhan. Jadi ketika kita bicara sunat, itu bicara mengenai sunat hati. Artinya kita mulai mengerat hal-hal yang kepentingan diri pribadi, hal-hal yang mengutamakan tentang diri kita, hal-hal yang hanya tertuju kepada keegoisan diri kita. Itu mulai disunat. Karena Tuhan ingin menjadikan Anda luar biasa. Makanya Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia, menanggalkan hal-hal yang hanya mementingkan kepentingan diri kita, hal-hal kedagingan. Dan kita mengizinkan agar Roh Kudus yang mulai menuntun, Roh Kudus yang mulai mengarahkan kita. Dan kita mulai belajar untuk mempercayai, dan mulai submit, mulai tunduk, dan mulai belajar untuk menaati firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang luar biasa adalah menghadapi rasa takut. Menghadapi rasa takut. Dalam Yosua 6 ayat 10-11 dan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Ayat 11, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan, dan bermalam di tempat perkemahan itu. Saya lompat ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah,
sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ketika bangsa Israel merayakan Paskah setelah penyunatan itu, maka roti mana itu tidak turun lagi atas mereka. Artinya begini, mereka telah keluar dari padang belantara yang hidupnya hanya dalam kecukupan semata, di mana segala sesuatunya Tuhanlah yang menyediakan setiap kebutuhan mereka. Mereka telah menaati Tuhan dengan mengikuti menyeberangi sungai Yordan, dan setiap laki-laki tadi telah disunat. Mereka tidak lagi bergantung seperti bayi dan anak kecil, melainkan mereka bergantung kepada Tuhan sebagai orang percaya yang dewasa, yang mau bersedia untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, sejak awal penciptaan sebenarnya Tuhan ingin manusia menjadi kawan sekerjanya dalam memerintah dan berkuasa atas bumi. Sekarang Yosua dan generasi kedua orang-orang Israel telah dewasa dan ingin menjadi kawan sekerja Allah dalam memasuki tanah perjanjian. Bersama dengan Tuhan, mereka menghadapi benteng Yeriko yang menjulang tinggi. Tuhan perintahkan penaklukan harus dilakukan tepat 7 hari. Di 6 hari pertama, setiap bangsa Israel berjalan mengelilingi Yeriko sekali putaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sambil memandang tembok yang besar dan tembok yang menggentarkan itu di samping mereka. Kemudian ketika kembali ke perkemahan, barulah mereka boleh berbicara. Nah, apa tujuan Tuhan dalam hal seperti ini? Kok suruh diem, nggak boleh ngomong dalam perjalanan itu? Allah ingin umatnya menghadapi rasa takut dan alasan-alasan terbesar yang membuat mereka tidak mau menaati Tuhan dan sulit untuk mempercayai firman Tuhan pada saat berhadapan dengan tembok-tembok persoalan. Ya, mirip nggak sih dengan kita juga? Kita kalau berhadapan dengan masalah, mulut kita suka ngomong nih, aduh mati gua, gitu ya. Aduh susah nih, aduh apa lagi. Tuhan melarang sebenarnya pada waktu kita berhadapan dengan tembok-tembok masalah, entah itu masalah dengan suami, entah itu masalah dengan anak, entah itu masalah dalam ekonomi, entah itu ada masalah dalam kesehatan, entah itu masalah dalam suatu hubungan, Tuhan ingin agar kita stop bicara. Tuhan nggak ingin kita ngobrolin persoalan itu. Makanya Tuhan sudah tahu sebelum Anda mengucapkan apapun, Tuhan sudah tahu. Makanya di dalam teks ini, saudara, Tuhan ingin bangsa itu berjalan memandangi setiap batu yang ada pada tembok Yeriko seolah-olah seperti kita sedang melihat kepada tagihan uang sewa gitu ya, cicilan kendaraan, cicilan properti, biaya rumah sakit dan obat-obatan, biaya kebutuhan rumah tangga, serta premi asuransi mereka. Tuhan mau kita melihat kepada raksasa dan pahlawan ganas yang sepertinya mau menerkam. Lalu Tuhan ingin kita menghadapi jurang-jurang keraguan, keputusasaan, ketidakpercayaan, dan ketakutan dalam jiwa kita. Nah, kalau boleh jujur sebenarnya, saudara, tentunya masalah dan persoalan adalah sebenarnya bagian dari hari-hari hidup kita ya. Nah, lalu setiap kali kalau kita lihat mereka kembali ke perkemahan di Gilgal, setiap kali orang Israel kembali ke perkemahan mereka di Gilgal, tempat mereka disunat, mereka akan kembali diingatkan. Kalau tadi mereka dalam mengelilingi tembok, nggak boleh ngomong, ya kan? Lihat tembok masalah, tembok persoalan, nggak boleh ngomong. Tapi begitu mereka kembali ke Gilgal, tempat mereka disunat, tempat mereka menerima perjanjian dengan Tuhan, nah, mereka diingatkan kembali. Akan apa? Akan perjanjian. Diingatkan akan janji-janjinya Allah di Gilgal. Setelah mereka melihat tembok kengerian, nah, mereka kembali di Gilgal kepada firman Allah. Dan diingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan. Dengan memandang tanda 12 batu peringatan. Apa itu? Bahwa Tuhan telah menghentikan aliran sungai. Supaya mereka dapat menyeberangi sungai Yordan. Nah, selama 6 hari berturut-turut, mereka bangun dari tidur mereka, menghadapi tantangan-tantangan mereka. Dan kemudian kembali lagi ke Gilgal untuk mendengar dan merenungkan firman Allah terkait tantangan-tantangan tersebut. Nah, ini menjadi penting sebenarnya. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah pergumulan, baliklah kepada firman Tuhan. Dengerin lagi apa kata firman Tuhan. Setiap kali kita berhadapan dengan persoalan, balik lagi kepada perkataan firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Seperti hal ini ya saudara, bahwa bangsa Israel sedang diingatkan bahwa pribadi yang sama yang telah menghentikan aliran air sungai Yordan adalah pribadi yang sama yang telah menyatakan kepada Yosua bahwa Tuhan sudah menyerahkan kota itu kepada mereka. Makanya pada hari yang ke-7, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko dalam diam sebanyak 7 kali. Dan kemudian meniup sangkakala dan bersorak. Setelah berhari-hari melihat kemustahilan dan melihat kepada firman, mereka menjadi tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan kota itu kepada mereka. Tidak peduli sebesar apapun batunya, tidak peduli seberapa terlatih prajurit-prajuritnya, Tuhan ada di pihak bangsa Israel.
Dan Tuhan lebih besar dari apapun yang datang menghadang bangsa itu. Di putaran terakhir, mereka bersorak dan akhirnya kota Yeriko yang kuat dan tak bisa ditembus itu roboh. Wow, fantastis. Mereka nggak perlu bicara. Cukup mereka membandingkan dengan firman, melihat apa kata firman. Dan ketika mereka mulai dilatih melihat masalah, lihat lagi pada firman. Ada tantangan, lihat lagi kepada firman. Terus seperti itu, saudara. Akhirnya iman mereka dikuatkan. Dan mereka menjadi yakin, ya, Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami lebih dahsyat. Dia pasti bisa menolong kami. Ini sebuah ilustrasi yang luar biasa. Makanya, saudara kasih Tuhan, kalau misalkan anak-anak muda yang sedang menyaksikan hari ini, Anda mungkin sedang membangun hubungan dengan seseorang, lalu ternyata calon mertua Anda mungkin nggak paham ya, artinya nggak sepakat gitu loh. Mungkin Anda ditolak, mungkin Anda nggak diterima untuk menjadi calon mantunya. Anda sudah ketemu, tapi kayaknya susah. Anda sudah berdoa, tapi doanya sepertinya belum dijawab. Mungkin cara bangsa Israel ini bisa Anda lakukan. Coba Anda berdoa sambil berkeliling rumahnya. Kelilingin rumahnya, saudara. Seperti Israel mengelilingi tembok Yeriko. Kalau Israel mengelilingi tembok Yeriko 6 kali di bagian yang pertama, lalu di bagian terakhir 7 kali. Saya sarankan, saudara, total 13 kali. Saya sarankan saudara kelilingin 12 kali aja. Kalau 13 kali, takutnya rumahnya rubuh, saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Cukup 12 kali aja ya. Jangan sampai 13 kali ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi hal yang penting untuk kita lihat bahwa jatuhnya Yeriko itu mengungkapkan sebuah rahasia tentang kerajaan Allah yang iblis tidak ingin kita ketahui. Ketika kita melawan rasa takut kita dengan mempercayai dan menaati firman Tuhan, ketakutan kita sendiri menjadi takut. Keraguan kita mulai meragukan dirinya sendiri, dan kaki berbagai alasan kita mulai lemas. Dari sini jelaslah bahwa segala kesukaran dan halangan dalam hidup kita, bahwa tahu bahwa kemakmuran adalah milik kita. Dan sumber kekuatan musuh terhadap kita adalah rasa takut. Dan alasan-alasan yang kita gunakan untuk tidak mempercayai dan menaati firman Tuhan. Tuhan telah menyerahkan kota itu kepada Anda dan saya, kepada kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita tahu bahwa hari besok sudah menjadi milik kita. Apapun yang datang menghadang kita, entah itu benteng persoalan yang besarkah, Tuhan telah menyerahkan kemakmuran kepada Anda dan saya. Tidak peduli wajah buruk iblis yang ia dongakkan kepada kita, maupun seluruh isi neraka yang berusaha menyerang kita. Yesus telah berjanji begini, gerbang alam maut tidak akan pernah menang melawan jemaat yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Ada amin. Matius 16 ayat 18 berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang ketiga, saudara, menetapkan semua kepunyaan Tuhan. Ini bagian ketiga. Untuk saudara menjadi dari biasa menjadi luar biasa adalah menetapkan semua adalah kepunyaan Tuhan. Ulangan 8 pada ayat yang ke-18 dikatakan begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, pada saat Anda memasuki negeri kelimpahan tersebut, kita harus mengingat akan hal ini, perlu diingat akan hal ini, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kita. Dan tujuan kekayaan yang Tuhan curahkan ke dalam hidup kita adalah agar kita menjadi berkat bagi orang lain, terutama untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Tujuan kita memasuki negeri kelimpahan itu, saudara, bukanlah untuk menimbun benda-benda material bagi diri kita sendiri, atau menunjukkan kepada orang-orang gini, kehebatan yang kita telah raih, ini loh, nih punya saya nih. Tidak salah kalau kita memiliki benda-benda yang bagus, asalkan bukan benda-benda yang bagus itu yang memiliki kita. Harta tidak akan pernah menguasai hidup kita jika kita terus membersihkan hati kita dengan cara mengingatkan diri kita sendiri bahwa Allah mempercayakan kekayaan kepada kita karena Tuhan tahu kita akan menaati firman-Nya dan menjadikan kekayaan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kayaknya nggak enak kedengerannya ya. Tapi ini sebenarnya Tuhan ingin melimpahkan berkat-Nya, Tuhan ingin memberkati kehidupan Anda, bukan agar Anda kelihatan mentereng sendirian, tapi agar Anda menjadi berkat bagi orang lain. Agar orang lain di sekitar saudara bisa menjadi terangkat dan menjadi makmur. Bukan seberapa banyak apa yang kita punya. Ingat baik, kekayaan yang ada pada kita bukanlah untuk kita kuasai.
melainkan untuk dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pemilik berkat tersebut. Nah, saya closing saudara, bahwa setelah kita keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan hendak membawa Anda untuk tinggal di padang belantara. Ya, Tuhan tidak ingin Anda untuk tinggal di padang belantara, melainkan agar saudara masuk dan tinggal dalam negeri kelimpahan. Untuk kehidupan kita menjadi alat kemuliaannya dalam membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, jika kita memutuskan mau hidup di padang belantara, Allah akan tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Ia akan tetap memberi berkat kita setiap hari. Karena Ia adalah Tuhan kita dan Ia tidak mungkin melupakan kita. Kita adalah anak-anaknya. Seperti yang dituliskan oleh Daud. Daud menuliskan tentang hal ini, bahwa kita selalu akan ada aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam Mazmur 37, pada ayat yang ke-25, di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Artinya, gak mungkin anak-anak Tuhan jadi pengemis. Gak mungkin anak-anak Tuhan hidupnya akan menjadi miskin luar biasa. Enggak. Tuhan akan tetap memenuhi kebutuhan. Tapi mohon digarisbawahi, saudara. Hidup di padang gurun itu berbeda dengan hidup di tanah perjanjian. Target Tuhan bukan bawa orang untuk sampai di padang gurun. Tapi target Tuhan bawa orang sampai ke tanah perjanjian. Di padang gurun hanya pas-pas saja. Tetapi di tanah perjanjian mereka penuh dengan kelimpahan. Makanya di tanah perjanjian mereka diarahkan untuk membawa berkat bagi Lewi. Mereka diberkati untuk memberkati pekerjaan di baitnya Tuhan. Tapi di dalam perjalanan padang gurun mereka kesulitan. Mereka cuma pas saja hidupnya. Nah, kalau kita ingin hanya pas saja, ya sudah, berarti di padang gurun. Tapi kalau kita punya kerinduan ingin kita hidup dalam kelimpahan tadi, Anda harus masuk dalam tanah perjanjian dan mengikuti konsepnya Tuhan. Bahwa ketika engkau diberkati, engkau punya prinsip untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan ingin memberi lebih dari sekedar apa yang kita butuhkan. Tuhan juga ingin mimpi-mimpi Anda menjadi kenyataan. Pertanyaannya, berapa lama lagi Anda maunya cuma berkemah di Jordan? Ya, berapa lama Anda cuma mau diem, yaitu di sungai Yordan, nggak mau menyeberang? Apakah Anda puas dengan apa yang Anda miliki hari ini? Apakah Anda puas dengan kehidupan Anda yang gitu-gitu aja? Gak ada kemajuan, gak ada satu perubahan. Artinya hidup ini umur terus nambah gitu loh. Tapi perjalanan balik lagi di area yang sama. Harusnya kita mengalami satu tingkatan kemajuan sebenarnya. Untuk apa sih? Untuk orang bisa melihat bahwa karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak panggil Anda untuk menjadi Kristen yang biasa-biasa. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi Kristen yang luar biasa. Amin. Makanya saya katakan, apakah Anda puas dengan apa yang Anda miliki sekarang? Dan apakah Anda tidak apa-apa kalau Anda tidak memasuki negeri kelimpahan? Mungkin beberapa impian Anda tidak akan pernah menjadi kenyataan jika Anda tidak menembus gerbang Yeriko. Nah, hari ini saya menantang saudara untuk mengikuti rencana Tuhan. Lihatlah, ketika Tuhan meruntuhkan tembok ketakutan dan membinasakan dalih-dalih Anda dengan menaati firman-Nya. Lihat, kemudian mulailah mengembalikan berkat. Setelah itu saudara mulai belajar. Belajar apa? Mengembalikan berkat yang telah ditetapkan menjadi milik Tuhan. Melalui apa? Persepuluhan. Seringkali orang nggak berani untuk melakukan ini. Mereka kesulitan untuk membagikan berkat itu. Waktu belum punya penghasilan besar, mereka mungkin bisa ngasih. Tapi ketika tambah besar, naik pangkat, naik pendapatan, seringkali ini menjadi kesulitan. Saya dulu berpikir orang kalau tambah diberkatin, dia akan semakin murah hati. Ternyata nggak juga sih. Nggak semua juga gitu. Kalau orang nggak di dalam Tuhan benar-benar mengerti konsep bahwa apa yang dia miliki itu milik Tuhan, dia nggak sadar, dia merasa itu milik dia. Sehingga pada waktu dia dapat, dia pikir, gue capek-capek, gue dapat ini, ngapain? Padahal nggak gitu konsepnya. Anda harus belajar untuk mengembalikan berkat yang telah ditetapkan menjadi milik Tuhan melalui tadi
persepuluhan Anda. Dan lihatlah baik-baik. Lihat baik-baik, saya mau jujur sama saudara, lihat baik-baik. Kekayaan dari Tuhan itu akan membanjiri hidup Anda. Itu akan membanjiri hidup Anda. Setiap berkat tersebut, setiap berkat tersebut itu kita mempergunakannya sebagai sarana untuk penginjilan. Dan setiap jejak yang kita tinggalkan akan menjadi bagian pembentukan yang selalu diingat orang. Dan itu dipakai untuk kemajuan kerohanian orang lainnya. Saya berdoa saudara diberkati bersama dengan keluarga. Dari biasa menjadi luar biasa. Amin. Jangan ragu saudara. Kalau Anda ragu, Anda nggak bisa masuk ke tanah kelimpahan kalau Anda belum menembus tembok Yeriko. Orang yang ragu itu seperti maju ke tembok, mundur lagi. Maju lagi, mundur lagi. Tapi kalau Anda melakukannya, Anda mengikuti konsep Tuhan, maka Anda menembus tembok itu. Saya mau katakan buat saudara, Anda akan mengalami terobosan-terobosan yang besar. Kehidupan Anda akan menjadi berbeda. Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ingat baik, ingat baik. Mari belajar sunat hati. Mari kita belajar untuk kita menjadi orang yang mulai hidup kita bukan lagi untuk mementingkan kepentingan kita. Tapi kita mengetahui bahwa yang ada pada kita yaitu karena punya Tuhan, bukan punya kita lagi. Kita hanya pengelola sebenarnya. Kita bukan pemiliknya. Tuhanlah pemiliknya. Kita dipercayakan untuk mengelolanya. Maka ketika engkau mau melakukannya, apa nggak mungkin Tuhan berkati Anda? Sangat-sangat luar biasa. Tuhan melimpahkan yang luar biasa. Dan ingat baik, umur kita sampai berapa lama? Yang kita mau pegang sampai berapa lama kita mau pegangin? Suatu hari kita akan selesai, dan apa yang kita lakukan itu akan meninggalkan jejak untuk diikuti oleh orang-orang lain. Well, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan maju terus di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya akan berdoa buat saudara secara live melalui prayer room. Kalau saudara ingin rindu didoakan secara live, saudara boleh open yaitu Zoom aplikasi saudara dari platform yaitu Zoom online. Saudara boleh ketikkan ini yaitu meeting ID. Setelah saudara ketikkan meeting ID, saudara masukkan passwordnya. Nah, saya akan menunggu saudara di sana. Jadi jangan lupa ya, meeting ID dan passwordnya. Saya akan menunggu Anda di sana untuk berdoa secara live buat Anda di sana. Baik, kita akan tutup terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami terima di hari ini. Kami mensyukuri bahwa firman-Mu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulut bibir lidah Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kabar baik senantiasa ada bersama dengan mereka. Pertolongan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Hati mereka bergembira menyambut firman Tuhan ini. Dan mereka bukan sekedar cakap dalam mendengar, tapi mereka dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka. Aku percaya Tuhan Yesus, yaitu setiap anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, setiap mereka boleh mengalami lawatan, setiap mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, yaitu kami akan berdoa juga buat bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Berkat Tuhan ada bersama bangsa kami. Terbitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu berjuang untuk kemajuan bangsa ini. Indonesia bisa melewati situasi pandemi ini, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, bangsa yang hebat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja di Indonesia, semua dilawat Tuhan. Berdoa juga buat gereja kami, Gereja Zion Church of Christ. Berkati pelayanan-pelayanan kami secara online dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya Tuhan berkati, dan para teman-teman atau yang sudah terlibat menyiapkan acara ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang telah membantu memberkati di dalam pelayanan ini, apapun yang mereka korbankan, apapun yang mereka persembahkan, digantikan lipat kali ganda, diberkati tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, diberkati pasti berhasil. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa lain waktu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
love, calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand. As the oceans roar, let the earth shake beneath me. Let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall